Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Widy Walangga dengan NIM F10512010114 dari kelas 3A1. Di sini saya akan menulis tugas yaitu elektronika dasar, di mana tugasnya itu membahas tentang dioda. Diodanya ini lebih ke forward bias ataupun bias maju ataupun panjar maju ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas dari forward bias, di sini kita harus mengetahui apa itu dioda. Nah, di sini menurut Wikipedia, dioda merupakan komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah. Kondisi panjar maju, nah itu disebut kalau arus listrik mengalir ke satu arah disebut kondisi panjar maju ataupun bias maju ataupun forward bias. Nah, dan menghambat arus dari arah sebaliknya disebut kondisi panjar mundur ataupun yang kita sebut reverse bias ataupun bias mundur. Ya. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi katup di dalam bidang elektronika. Dioda sebenarnya tidak menunjukkan karakteristik kesearahan yang sempurna, melainkan mempunyai karakteristik hubungan arus dan tegangan kompleks yang tidak linear dan seringkali tergantung pada teknologi atau material yang digunakan serta parameter penggunaan. Baik. Nah, di sini saya akan mengambil tentang forward bias ataupun bias maju ataupun panjar mundur maju. Nah, di sini dapat kita lihat ada gambar. Di sini kita bagaikan itu gambar untuk forward bias. Saya mengambil gambar ini dari buku Prinsip-Prinsip Elektronika edisi ketiga jilid pertama dari Malvino Barmawi. Ya. Baik, di sini forward bias memperlihatkan suatu sumber tegangan DC pada sebuah dioda. Kutub positifnya dihubungkan pada bahan tipe P dan kutub negatifnya yang ini dihubungkan ke tipe N. Hubungan ini kita sebut dengan forward bias. Nah, seperti itulah maksudnya dari forward bias. Untuk membantu mengingat, perhatikan bahwa kutub ditambah dihubungkan pada sisi dan kutub dikurang pada sisi N. Nah, jadi setelah itu kita akan bahas arus maju yang besar. Forward bias dapat menghasilkan arus yang besar. Kenapa demikian? Karena kutub negatif dari sumber menolak elektron yang bebas di dalam daerah N ke arah junction, ya, dari ke arah sini. Elektron yang mendapat tambahan energi ini dapat melewati junction dan jatuh ke dalam hole. Nah, hole di sini itu merupakan sebuah arus di mana di dalam semikonduktor di sini terdapat yang namanya hole yang menghasilkan arus. Nah, jadi elektron tersebut jatuh ke dalam hole tersebut. Rekomendasi terjadi pada jarak yang bervariasi dari junction. Bergantung pada berapa lama suatu elektron bebas dapat menghindari kejatuhan ke dalam hole. Kemungkinan besar terjadi rekomendasi adalah di dekat junction. Nah, bila elektron bebas jatuh ke dalam hole,
mereka akan menjadi elektron valensi. Kemudian sebagai elektron valensi mereka terus bergerak ke kiri melalui hole di dalam bahan P. Nah, ya dari sini kan sini dan akhirnya masuk ke sini. Bila elektron valensi mencapai ujung kiri kristal, maka mereka meninggalkan kristal dengan mengalirkan ke dalam kutub positif dari sumber. Di bawah ini, nah di sini kita lihat gambar. Yang pertama, setelah meninggalkan kutub negatif, ia memasuki ujung kanan kristal. Ia bergerak melalui daerah N sebagai elektron bebas dari daerah sini. Dekat junction ia bergabung menjadi elektron valensi dari ia bergerak melalui daerah P sebagai elektron valensi. Nah, ini dia minus plus. Nah, jadi yang tadi awalnya dari minus di sini dia bergerak masuk ke dalam hole di sini hole-nya dan menjadi sebelumnya mereka itu merupakan elektron bebas, tetapi karena udah masuk ke masuk ke dalam hole, dia akan bergerak dan menjadi elektron valensi di bagian daerah P. Setelah meninggalkan ujung kristal, ia mengalir ke dalam kutub positif sumber. Nah, setelah itu dia akan pergi ke sini, kutub positif. Nah, seperti itulah cara kerja ataupun jalan dari forward bias ataupun bias maju ataupun panjar maju. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.